Shalom saudara, saya Pendeta Yosua, saya seorang pelayan di Gereja Kristus Tuhan yang di Batu, Malang. Mari kita belajar bersama-sama daripada firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami kembali disapa oleh firman Tuhan. Berkati dan tolonglah setiap kami, supaya kami memiliki hati dan pikiran seorang murid yang mau belajar sungguh daripada firman-Mu, yang mau ditegur, diingatkan, dan mau diubahkan oleh firman Allah. Kami menyambut firman Tuhan dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara, di dalam terang tema gereja dan kemajuan teknologi, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-59. Menilai zaman. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, belajar tentang gereja dan kemajuan teknologi. Sebelum kita membahas apa kaitan tema kita dengan bacaan firman Tuhan ini, saya ingin menjelaskan kepada kita sekalian apa itu gereja dan apa itu kemajuan teknologi. Gereja adalah kita. Secara komunal, gereja adalah komunitas orang-orang beriman. Secara individual, yang disebut gereja itu adalah saudara dan saya sebagai orang Kristen. Gereja adalah kita. Lalu apa itu kemajuan teknologi? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemajuan teknologi bisa dikatakan itulah yang terjadi pada zaman ini. Itulah yang terjadi pada masa ini. Di zaman ini, gereja sedang berada di tengah perkembangan teknologi yang luar biasa. Orang-orang beriman hari ini hidup di tengah-tengah perkembangan teknologi yang pesat. Demikian juga saya dan saudara tentu menyadari betul bahwa kita hidup tidak lepas dari kemajuan teknologi yang terus maju dan terus berkembang. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, tandanya apa? Kita dapat merasakan, mengalami, dan dimudahkan oleh teknologi pada hari ini. Kita tahu bahwa kita ini walaupun bisa lari ya, dengan cepat, tapi kita nggak akan pernah bisa lari secepat kijang. Tapi dengan teknologi, dengan kemajuan teknologi, kita bisa lebih cepat dari kijang bahkan. Karena apa? Ada mobil yang bisa membawa kita berlari kencang. Kita tahu kita tidak bisa terbang di udara, tapi oleh kemajuan teknologi, kita bisa naik pesawat dan bisa terbang jauh di udara. Saudara dikasih oleh Tuhan, di masa pandemi ini kita merasakan betul dampak dari kemajuan teknologi. Persis seperti yang kita lakukan saat ini. Saya ada di Malang,
Saudara-saudara ada di Jakarta, tetapi kita bisa bertatap muka oleh karena ada yang namanya berkat teknologi itu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita ada di tengah-tengah kemajuan teknologi. Gereja ada di tengah-tengah kemajuan teknologi. Pertanyaan reflektifnya adalah, apakah gereja terbuka dengan kemajuan teknologi? Apakah gereja telah menggunakan teknologi itu dengan bijak? Atau gereja malah kelewatan atau tidak merasakan atau tidak mengalami dampak daripada majunya teknologi? Saya punya suatu cerita, saudara ya, berkaitan dengan orang beriman dan teknologi ini. Ceritanya seorang pendeta dengan beberapa pemuda melakukan perjalanan sebuah pelayanan. Mereka menggunakan atau menumpangi sebuah mobil. Di tengah perjalanan mereka akan melayani, mobil itu mogok, saudara. Mogoknya itu karena kehabisan bensin. Si pengemudi mengatakan, "Pak Pendeta, mobil kita ini kehabisan bensin, makanya mogok." Salah satu penumpang atau salah seorang pemuda berinisiatif mendengar perkataan si pengemudi. Dia turun dari mobil, segera dia toleh-toleh ke kanan ke kiri, berharap dia menemukan penjual bensin. Dan dia coba meninggalkan jauh mobil itu. Tiba-tiba sang pendeta itu berteriak, "Hei, mau kemana kamu? Cari bensin, Pak Pendeta. Kembali. Di mana imanmu? Kita ini sedang melakukan perjalanan untuk melayani Tuhan. Tuhan pasti akan tolong kita." Waduh, si pemuda ini terkejut, saudara. Kenapa? Dilarang untuk mencari bensin. Nah, dia kembali ke mobil itu dan mereka turun dari mobil semua. Karena apa? Sang pendeta itu mengajak kita tumpang tangan, kita berdoa untuk mobil ini supaya mobil ini dapat berjalan. Pertanyaan saya, saudara, mobil itu jalan tidak setelah ditumpangi tangan dan berdoa? Saya pernah menanyakan ini ke beberapa orang ya. Ada yang jawabannya, ya tidak mungkin jalan, kan itu kehabisan bensin. Ya harusnya jalan keluarnya adalah dicarikan bensin supaya bisa jalan, bukan didoakan. Wah, ada yang jawabnya begitu, saudara. Ada yang menjawabnya bisa jalan. Wah, saya juga terkejut itu dengan jawaban orang yang mengatakan mobilnya bisa jalan setelah didoakan. Rupanya dia menjawabnya secara kreatif. Kenapa dia katakan bisa jalan? Kan tumpang tangan ini, Pak. Jadi ketika doa tumpang tangan sambil didorong, makanya mobilnya jalan. Wah, itu terlalu kreatif, saudara ya. Jawaban dari pertanyaan ini adalah mobil itu jalan memang, saudara. Tapi ini penyebabnya. Waktu mereka berdoa, tumpang tangan, tutup mata, itu ada yang lewat. Dan dia perhatikan, wah ini mobil mogok ini. Dan dia perhatikan speedo bensin itu, ini habis bensin. Orang itu tanpa bertanya, tanpa apa, inisiatif, saudara. Pergi mencari bensin lalu membawa kembali untuk diisikan ke mobil itu. Nah, sang pendeta itu ngomong kepada anak pemuda, ya kan Tuhan berkarya, kan begitu ya. Tapi ya karyanya lewat bensin juga, saudara ya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, apa sih yang mau kita pelajari dari cerita ilustrasi ini? Saudara kasih oleh Tuhan, kalau saya boleh menilai apa yang dilakukan dan apa yang terjadi pada kasus itu adalah sekumpulan orang beriman yang sebenarnya gagal menilai tentang teknologi itu adalah berkat. Bensin itu ya juga wujud Tuhan memberkati kita supaya kita dapat jalan atau menjalankan kendaraan kita. Ini juga sebuah kasus yang menggambarkan seringkali iman dan kemajuan teknologi itu dianggap bertolak belakang. Yang namanya iman itu ya bentuknya berdoa. Kalau dengan doa itu mobil itu akan jalan. Padahal mobil itu jalan ya dengan berkat yang namanya kemajuan teknologi, dengan adanya bensin sebagai bahan bakar ditemukan oleh para ilmuwan supaya dapat menjalankan sebuah mesin. Tapi seringkali itu ditolak dengan alasan beriman. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, bicara tentang gagal paham tentang kemajuan teknologi adalah berkat. Itulah yang kita
lihat dan kita baca dari bacaan firman Tuhan hari ini, sekumpulan orang yang gagal menilai zaman ini. Yesus berbicara kepada orang-orang seperti itu. Dan mereka disebutkan oleh Yesus adalah orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jabatan rohani sebagai orang-orang Farisi yang semestinya memiliki kepekaan rohani. Maksudnya kepekaan untuk menilai zaman. Yesus ingin mengatakan kepada mereka bahwa sebenarnya engkau harus tahu bahwa ini adalah akhir zaman. Di mana nubuatan para nabi mengatakan bahwa akhir zaman itu akan datang Sang Mesias. Persoalannya adalah mereka gagal menilai zaman. Satu. Yang kedua, mereka gagal menilai tentang siapa Yesus. Yesus adalah Sang Mesias itu sendiri. Yang ada di hadapan mereka itu adalah Sang Mesias yang datang di akhir zaman ini. Yang akan menjadi solusi bagi umat manusia yang berdosa, supaya hidup rohani mereka dipulihkan. Termasuk kepada siapa Yesus berkata? Kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang yang dikatakan oleh Yesus orang-orang munafik. Sebenarnya mereka membutuhkan Tuhan, tapi mereka berlagak seperti orang yang sudah hidup dalam kebenaran dan tidak membutuhkan Tuhan. Maka Yesus mengatakan pada mereka, orang-orang munafik, kamu peka terhadap peristiwa alam, tapi kamu tidak peka terhadap peristiwa hidupmu. Engkau masuk di dalam akhir zaman, tapi seolah-olah masih jauh dari akhir zaman. Maka Yesus mengatakan kepada mereka sebagai orang-orang munafik, atau kata lain dari orang yang gagal menilai zaman. Mengapa demikian, saudara? Ketika Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, sebenarnya Yesus mau membongkar satu hal dalam hidup orang Farisi. Bagaimana mereka sebenarnya juga melihat apa yang dikaryakan oleh Yesus itu menandakan bahwa Yesus ini memiliki tanda-tanda sebagai seorang Mesias. Mujizat-mujizat yang dilakukan, kuasanya untuk menyatakan pengampunan dosa, mereka lihat sendiri. Mereka juga melihat bagaimana Yesus mengajarkan Taurat itu secara sempurna, secara utuh. Yesuslah yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihilah sesamamu, sebagai kesimpulan dari hukum Taurat. Bukan meniadakan Taurat, tetapi menyempurnakan. Mengajarkan Taurat itu secara utuh. Mereka tahu itu. Mereka menyaksikan sendiri. Tetapi mereka tidak atau gagal menilai bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias. Bahwa ini adalah akhir zaman di mana Mesias itu hadir menjadi penolong, menjadi juru selamat bagi mereka. Mereka gagal karena mereka tidak memiliki kepekaan rohani sebagaimana mereka memiliki kepekaan terhadap peristiwa alam seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Mau hujan kamu tahu, mau kemarau engkau tahu, tetapi mau berakhirnya zaman ini engkau tidak mengetahuinya, sehingga engkau gagal menilai bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias, bahwa sebenarnya ini adalah kesempatan yang terbaik, ini adalah waktu terbaik engkau menerima berkat daripada Tuhan, yaitu diberikannya Mesias, diberikannya juru selamat bagimu. Tapi gagal, saudara. Nah, saudara, dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca mengingatkan kita, karena ini juga dalam masa-masa Prapaskah ya. Kalau sudah masa Prapaskah, nanti dekat dengan peringatan Paskah. Di dalam peringatan Paskah, salah satu teks firman Tuhan yang cukup populer, yang kita ingat dengan baik, mungkin adalah kisah seorang tokoh bernama Thomas. Orang yang sulit percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dia katakan, kalau aku belum masukkan jariku dalam lubang paku di tangan Tuhan,
aku tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Orang yang mungkin tampaknya begitu skeptis dan sulit percaya, ketika Yesus menampakkan diri kepadanya dan dia memasukkan jarinya di lubang paku yang ada pada tangan Yesus, dia menjadi percaya, saudara. Nah, kepada sang Thomas ini atau si Thomas ini, Yesus mengatakan, engkau melihat maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara kasih oleh Tuhan, orang-orang yang diajak berbicara oleh Yesus di teks Lukas 12 tadi, itu adalah orang-orang yang melihat, sama seperti Thomas, melihat karya Yesus, Yesus yang adalah Mesias. Tetapi mereka tetap tidak percaya. Itu bedanya, saudara. Thomas sih memang orang yang sulit percaya, tapi sekali percaya, dia terus percaya. Orang-orang Farisi ini berbeda. Dia melihat tanda-tanda itu pada Yesus. Dia melihat tanda-tanda zaman ini, tetapi mereka tidak peka dan memilih untuk tetap tidak percaya. Mereka memilih melewati atau melewatkan kesempatan atau waktu mereka untuk menerima Sang Mesias. Mereka gagal mengambil keputusan yang terbaik. Mereka gagal mengambil keputusan yang benar. Untuk itu Yesus ingatkan di ayat yang ke-57 tadi. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Mereka gagal menilai zaman, mereka gagal menilai Yesus, mereka juga gagal mengambil keputusan yang benar, gagal mengambil kesempatan, menggunakan kesempatan itu dengan baik. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ringkas daripada perenungan firman Tuhan ini kita belajar apa? 1, pergunakanlah waktu itu dengan baik. Kalau melihat nasihat Paulus di dalam Efesus 5 ayat 18, katakan pergunakanlah waktu karena hari-hari ini adalah jahat. Maksudnya apa, saudara? Bahwa kalau kita mempergunakan waktu dengan baik, itu akan kita maknai dengan menggunakan berkat Tuhan yang ada di sekitar kita ini dengan baik juga. Tetapi kalau kita gagal mempergunakan kasih karunia Tuhan yang ada di sekitar kita ini, maka waktu itu akan berjalan terus dan kita melewatinya di dalam kehidupan yang tidak benar atau yang jahat. Pelajaran yang kedua, hari ini kita belajar tentang mengambil keputusan yang benar. Dan pada kesempatan ini, saudara, saya ingin berbicara kepada kita sekalian. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagimu. Ini adalah satu masa, adalah satu kesempatan kita disapa oleh firman Tuhan, diingatkan oleh firman Tuhan bahwa Sang Mesias itu hadir bagi kita sekalian. Di akhir zaman ini Tuhan menyediakan berkat Sang Juru Selamat itu. Terimalah, jadikanlah Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagimu. Jangan lewatkan kesempatan itu. Jangan lewatkan waktu itu. Saudara dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang pergunakanlah waktu ini dengan baik. Ambillah kesempatan atau keputusan yang benar. Kiranya itu menolong kita untuk menghayati bagaimana kita sebagai gereja Tuhan menerima kemajuan teknologi ini sebagai berkat Tuhan. Mempergunakan kemajuan teknologi ini sebagai berkat Tuhan. Memakai kemajuan teknologi yang ada di antara kita ini untuk memuliakan Tuhan. Kalau kemajuan teknologi itu adalah berkat Tuhan, maka kita memakainya untuk menjadi berkat. Jangan sebaliknya. Kemajuan teknologi yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan sudah karuniakan bagi kita, bagi gerejanya, malah dipergunakan menjadi batu sandungan karena kita salah mempergunakannya, karena kita salah mengambil keputusan di dalam memakai atau menggunakannya sebagai alat untuk menumbuhkan iman percaya kita. Ini sebagai contoh ya, saudara ya, persis seperti yang kita kerjakan hari ini. Karena ada yang namanya
teknologi, ada namanya gadget. Walau saya ada di Malang, saya bisa menyapa saudara-saudara sekalian melalui perenungan firman Tuhan. Walaupun saudara-saudara ada di Jakarta, jauh di sana. Kita menggunakannya untuk pelayanan. Sekarang saudara-saudara sedang memegang HP mungkin, atau laptop, mengikuti ibadah ini. Memakainya untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, yang dapat menumbuhkan iman saudara. Tapi bukankah HP yang sampean atau saudara-saudara pegang, atau laptop yang Anda gunakan sekarang, itu juga bisa Anda pakai untuk mengakses link pornografi mungkin, mengakses link judi online mungkin, atau dipakai untuk hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Alat yang sama, saudara. Maka dalam bagian firman Tuhan ini kita diingatkan, kalau Kristus adalah Sang Mesias itu adalah berkat Tuhan di akhir zaman ini. Kemajuan teknologi juga berkat Tuhan yang dihadirkan, diberikan buat kita di tengah-tengah kemajuan zaman hari ini, di tengah-tengah tantangan gereja pada masa ini, di tengah-tengah gereja, di tengah masa pandemi seperti ini. Kita butuh kemajuan teknologi yang namanya gadget. Kalau dipakai untuk ibadah online, kalau dipakai untuk membuka Alkitab elektronik, tapi alat yang sama bisa menyeret kita pada dosa yang tidak diperkenankan Allah, yang tidak memuliakan Tuhan, yang bisa membuat kita justru menjadi batu sandungan, bukan diberkati untuk memberkati saudara. Mari saudara, ambillah keputusan yang benar. Dengan cara apa? Pakai teknologi yang ada di sekitar kita ini tetap untuk memuliakan Tuhan saja, bukan untuk membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Makanya saya setuju itu dengan anekdot tentang kemajuan zaman atau kemajuan teknologi ini, bahwa gadget atau kemajuan teknologi ini memang mendekatkan yang jauh seperti yang kita lakukan hari ini, tapi dia juga bisa menjauhkan yang dekat, menjauhkan rumah tangga atau keluarga, karena walaupun satu rumah tapi masing-masing sibuk dengan gadgetnya sendiri. Nah, salah menggunakan berkat Tuhan. Saya juga tidak setuju dengan pendapat orang bahwa dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi ini, generasi menjadi rusak, banyak merusak anak-anak muda kita. Saudara, kalau kita rusak oleh karena hidup kita rusak, hidup kita berdosa oleh karena kita salah menggunakan teknologi, jangan teknologinya yang disalahkan saudara, tapi manusianya, kerohanian manusia itu yang perlu dibenahi, bukan menyalahkan teknologinya saudara. Ada orang yang dirusak karena uang katanya, padahal banyak orang yang memuliakan Tuhan dengan uangnya. Jadi bukan uangnya yang salah, tapi manusianya yang tidak bijak, yang tidak baik menggunakannya, yang salah atau gagal menilai berkat Tuhan dalam hidupnya. Mari kita belajar daripada teguran firman Tuhan, teguran Yesus kepada orang-orang Farisi yang pada masa itu gagal menilai zaman, gagal menilai Yesus sebagai berkat karena dia adalah Sang Mesias, yang gagal menggunakan kesempatan sehingga tidak mengambil keputusan yang benar. Tapi hari ini kita sebagai gereja Tuhan, orang-orang yang disapa dan diterangi oleh firman Tuhan hidupnya, bisa menggunakan waktu itu dengan baik, menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan percayakan dengan baik, menggunakan berkat Tuhan. Khususnya hari ini kita bicara tentang kemajuan teknologi, itu tetap sebagai berkat Tuhan, supaya kita dapat menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami secara ringkas dan sederhana membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan ini terus bersuara dalam kehidupan kami, menyadarkan setiap kami bahwa kami adalah orang-orang yang melihat karya Tuhan dalam hidup ini. Salah satunya melalui berkat kemajuan teknologi yang Tuhan izinkan dan Tuhan berikan bagi gerejamu di masa ini.
Biarlah kami mempergunakannya dengan bijak. Biarlah kami mempergunakannya untuk memuliakan Allah, untuk membawa hidup kami dekat dengan Tuhan, membuat kami terus bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Kristus. Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu, secara khusus berkat kemajuan teknologi yang Tuhan berikan. Biarlah kami senantiasa memakainya untuk menghormati Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.